sampai pada kesimpulan sebagaimana yang sudah dianalisis secara saintifik oleh Dr. Rismon bahwa lembar pengesahan palsu. Maka tentu saja skripsi palsu. Ada kebohongan yang dilakukan oleh pejabat dari UGM yang menyatakan di media bahwa mereka menyampaikan 34 dokumen. Itu bohong. Dan kalangan akademik tidak boleh berbohong. One Kewan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di Kelapa Gading ini ada suatu acara gedung yang acaranya adalah para purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat serta praktisi yang diundang hadir. Dalam hal ini para rekan-rekan pers, media, online dan segala macam medsos. Kemarin ada tim TPUA yang berangkat ke Jogja. Kami tidak ikut, saya maksudnya tidak ikut karena ada urusan orang tua. Nah, oleh sebab itu mungkin lebih jelasnya biar cepat kita serahkan kepada Bang Rizal. Fadilah, monggo silakan. Saya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana diantarkan bahwa TPUA beserta dengan beberapa tokoh-tokoh dan elemen-elemen perjuangan lain berangkat ke Jogja dan ke Solo. Untuk ke Jogja kita ingin mendapatkan informasi, klarifikasi, dan inginnya verifikasi berkaitan dengan dokumen-dokumen akademik yang bisa menyimpulkan tentang kelulusan dari Joko Widodo. Kemudian ke Solo adalah untuk langsung bertemu dengan Joko Widodo untuk menanyakan ijazah, karena memang waktu di Jogja di UGM menyatakan tidak kompeten untuk menunjukkan ijazah karena ijazah adanya di pemilik. Jadi saya kira relevan sekali agenda kita 15 ke UGM, 16 ke rumah Joko Widodo. Ya. Akhirnya dua-duanya terlaksana. Walaupun hasilnya sebagaimana sudah diduga gitu, bahwa ketika di UGM tidak mampu menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, diperlukan untuk menjawab kepenasaran publik. Artinya pada saat ketemu di atas meja nggak ada data? Tidak ada data sama sekali, baik itu Pak Roy Suryo beserta Pak Rismon dan Ibu Dr. Tifa yang awal datangnya, maupun kami yang datang belakangan TPUA, saya kemudian DHL dan Ibu Kurnia yang ke ruang dekanat, itu tidak mendapatkan dokumen maupun jawaban tertulis. Padahal sudah sejak lama TPUA membuat pertanyaan-pertanyaan, tapi itu tidak kita dapatkan. Artinya sudah mengajukan surat yang di dalam surat itu silaturahim, halal bihalal, soal ijazah dan beberapa pertanyaan yang harapannya 15 kita mendapatkan itu, tapi ternyata tidak. Tapi kesimpulan yang paling bagus dari tanggal 15 UGM itu adalah bahwa UGM menunjukkan skripsi Jokowi, yang ternyata skripsi yang ditunjukkan itu di foto-foto oleh Dr. Rismon itu tidak berbeda dengan apa yang sudah ditemukan oleh Dr. Rismon gitu, sehingga nggak ada lagi skripsi yang lain, dan itu tentu saja sampai pada kesimpulan sebagaimana yang sudah dianalisis secara saintifik oleh Dr. Rismon bahwa lembar pengesahan palsu. Maka tentu saja skripsi palsu. Saya kira ini poin pentingnya yang didapat dari UGM. Nah, sementara yang kita dapat dari Solo itu
Soal ijazah rumah Jokowi, ya akhirnya kita awalnya 5 disaring lagi jadi 3 yang bisa bertemu. Kesimpulannya dulu lah, yaitu bahwa ketika awal bertemu kita, dia mengatakan tidak akan menunjukkan ijazah aslinya selain perintah pengadilan. Wih, hebat bener, kayak yang ngerti hukum. Kenapa kepada wartawan? Nah, ternyata memang karakter bohongnya ini terbukti di situ juga. Gitu, terbukti di situ juga bahwa memang dia pembohong. Cek bahasa Sunda nama tukang wadul. Gitu ya. Karena kok dia sudah memperlihatkan kepada wartawan, katanya nggak mau memperlihatkan selain perintah pengadilan. Ke wartawan ditunjukkan, tapi ternyata yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Itu, dan kita yakin soal SMA-nya palsu karena sedang digugat sekarang, gitu kan, oleh Dr. Taufik. SMA 6 atau SMPP. Jadi yang ditunjuk, yang dianggap sebagai bukti dia SMA 6, padahal kata Dr. Taufik seharusnya SMPP. SMA 6 itu belum ada. Gitu satu, itu sedang digugat sekarang. Tinggal yang masalah ijazah. Ternyata yang ditunjukkan ke wartawan, itu ditanya nanti oleh wartawan, Pak Jokowi, kenapa kok pakai kacamata? Oh kan, katanya kacamatanya dulu pecah, saya minus, karena minusnya kecil, setelah itu nggak pakai lagi. Oh, jadi aneh. Sebelumnya tidak pakai kacamata, pas ada ijazah pakai kacamata, surat nikah juga pakai kacamata, yang sama fotonya itu juga, setelahnya nggak ada lagi pakai kacamata. Sedang SOP dari UGM itu SOP dari UGM tidak boleh pakai kacamata. Berarti maksudnya ini ya, bahwa yang asli yang dia tunjukkan di depan wartawan adalah sama dengan yang beredar di media sosial. Berarti itu palsu karena sudah dianalisis secara saintifik, gitu kan, soal oleh Suryo, soal foto misalnya, gitu kan. Ternyata itu fotonya Dumatno Budi Utomo. 80% lebih itu adalah foto Dumatno Budi Utomo. Dan 2% ke bawah sampai minus, gitu kan, itu foto Jokowi. Jadi tingkat kemiripannya berbeda. Oleh karena itu sudah dipastikan ijazah yang ditunjukkan kepada wartawan itu ijazah palsu. Itu. Jadi sudah jelas dari temuan kita di UGM dan temuan di Solo di rumah Jokowi, di UGM skripsi palsu, di rumah Jokowi ijazah palsu. Gitu. Itu kesimpulan. Dan kita alhamdulillah dapat itu. Begitu. Jadi perjalanan 15-16 itu geruduk nasional, gitu kan, itu sukses. Namun pendapat kuasa hukum Jokowi dan Jokowi katanya akan melakukan proses hukum terhadap minimal 3 orang tadi dan mungkin yang lain soal masalah tuduhan ijazah palsu. Kira-kira apa iya seorang mantan presiden yang dipilih rakyat mau melaporkan rakyatnya? Saya juga nggak ngerti nih bagaimana. Ya, kalau melapor bagus juga satu ya, tapi yang kedua soal hukum itu ruang yang dari dulu ditunggu-tunggu. Itu kan ya gugatan dulu, kita sudah melakukan gugatan perdata. Kita sudah TPUA sudah melakukan pendampingan pidana, dan TPUA yang terakhir melaporkan pidana ke Barreskrim. Itu silakan Anda tinggal masukkan saja semuanya. Semua sudah ada frame-nya. Frame hukum yang dibuat oleh TPUA. Jadi kalau dia menggugat, dia melaporkan, masuk dalam frame itu. Gitu. Kita siap berperang secara hukum. Terima kasih. Terima kasih.
dari Bang Rizal bahwa saya kira konkret lah ya penjelasannya, cepat, sederhana, tapi ya memang begitu. Harapan saya memang janganlah presiden ini memaksakan diri untuk rakyatnya. Tapi kalaupun itu mau dilakukan, rakyat nanti yang menilai gitu loh. Saya kira itu aja dulu. Itu ada kebohongan di UGM-nya. UGM-nya Ada juga. kebohongan. Oke. Sedikit saya minta. Ya, ya. Jadi walaupun kami ada eksiden dihambat Oh, di jalan bagus. sampai tepat waktu, tapi kami walaupun kami dihambat di perjalanan sampai 3 jam lebih supaya kami terlambat ikut pertemuan, tapi kami bisa membuktikan skripsi Jokowi palsu dan kami diterima sama Pak Jokowi di rumahnya ya. Mungkin cukup itu aja tambahan dari kami. Tambah Bapak Safril? Ya. Karena Ya. ikut juga ke Iya. Jogja. Saya ikut ke Jogja dan saya juga ikut ke Solo dan saya lebih awal datang bersama-sama juga dengan Dr. Rismon, Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo. Dan saya juga mendampingi di dekat di pintu luar lah gitu. Karena nggak boleh masuk. Jadi yang ingin saya tegaskan ada kebohongan yang dilakukan oleh pejabat dari UGM yang menyatakan di media bahwa mereka menyampaikan 34 dokumen. Itu bohong. Dan kalangan akademik tidak boleh berbohong. Karena apa? Karena tidak ada satupun dokumen yang diperlihatkan kecuali skripsi yang telah diminta oleh Suryo itu dimunculkan. 34 dokumen itu tidak ada dibuka pada saat pertemuan dengan 3 tokoh tadi. Nah, tapi mereka menyampaikan di media bahwa mereka memperlihatkan dokumen itu. Itulah bohongnya pejabat-pejabat UGM dan ini sebenarnya memalukan buat ratusan ribu alumni UGM di mana pejabat-pejabatnya ini berbohong untuk membela satu orang. Ya. Dan ini benar-benar identitas lembaga UGM itu dicoreng oleh pejabatnya sendiri. Tidak boleh dibenarkan dan harusnya alumni UGM meminta ya wakil rektornya itu diberhentikan dan sebagainya. Karena nyata-nyata mereka menyatakan bahwa 34 dokumen mereka perlihatkan kepada 3 tokoh pada saat ketemu. Tapi itu tidak sama sekali. Skripsi pun mereka tidak mau mengeluarkan tadi. Tapi Dr. Rosyuro menyatakan bahwa ini dijamin oleh undang-undang keterbukaan publik. Baru mereka buka. Ya, itu yang ingin saya tegaskan. Jadi saya cuma mengimbau kepada alumni UGM di mana saja, Anda harus bersuara dengan pejabat-pejabatnya yang memberikan kabar bohong. Setelah acara tersebut mereka melakukan pembicaraan di media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira tinggal kita lihat apakah yang kita dibentuk dengan langkah hukum itu adalah gugatan perdata, gitu kan, menggugat TPUA ataupun siapapun lah yang merasa telah merugikan, begitu kan, Pak Jokowi. Satu, kalau perdata kesempatan kita, gitu, karena pembuktiannya nanti dia yang dia omongkan siapa mendalilkan harus membuktikan. Nah sekarang Jokowi mendalilkan, nah dia harus membuktikan. Nah ini poin. Kalau perdata, kalau pidana dia melaporkan pencemaran, penistaan ataupun fitnah segala macam. Nanti ujungnya juga yang namanya pencemaran, penistaan, fitnah itu apa yang difitnahnya? Misalnya difitnah berijazah palsu, ya harus ada bukti asli dulu. Gitu. Kalau ada asli, baru ada palsu. Gitu. Maka dia nanti oleh penyidik diminta ijazah aslinya. Setelah diminta, kita minta verifikasi. Gitu. Uji forensik dari ijazah yang disebut asli itu, yang sudah kita yakin itu palsu, maka mau perdata mau pidana dilayani gitu. Bahkan itu insya Allah menjadi
pintu pembuka kepalsuan skripsi dan kepalsuan ijazah untuk tingkat sarjananya. Untuk SMA-nya sedang digugat saat ini. One K1 TV1